Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 26 Agustus 2026 bersama Pastor Victorium Nathanael Ginting OFM Konventual dari Medan. Selamat mendengarkan. Salam damai untuk kita semua. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, renungan hari ini 26 Agustus 2026, hari biasa pekan ke-21. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai ayat 32. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang indah tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan segala kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kelaliman. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang benar, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi lengkapilah juga apa yang sudah dilakukan nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, renungan kita pada hari Minggu ini berjudul Meninggalkan Topeng Kemunafikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik. Kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang tampak indah di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan segala macam kotoran. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil hari ini mengisahkan Yesus yang mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka ini dikecam oleh Yesus karena mereka munafik, bertopeng seperti kuburan, di luarnya putih bersih, sementara di dalamnya penuh kebusukan dan tulang belulang. Saudara-saudari terkasih, kemunafikan muncul ketika diri bagian luar tidak selaras dengan diri bagian dalam. Betapa banyak topeng yang kita kenakan dalam hidup ini. Betapa sering kita menampilkan sisi diri yang tidak memiliki padanannya di dalam batin. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa segalanya hanya akan berubah ketika kita menanggalkan semua topeng kita. Namun, masalah sesungguhnya adalah kita sering menggunakan topeng-topeng ini bukan karena niat jahat, melainkan karena rasa takut. Kita takut akan penghakiman orang lain, takut ditolak, takut kehilangan. Maka kita berpura-pura dan memainkan peran yang memecah belah batin kita. Mereka yang berjumpa dengan Yesus tahu bahwa mereka tidak perlu lagi merasa takut dan berani untuk berhenti mengenakan topeng. Mereka yang berjumpa dengan Yesus berani menunjukkan wajah mereka yang sesungguhnya. Kepura-puraan memadamkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran secara terbuka, sehingga memudahkan seseorang untuk menghindar dari kewajiban menyampaikannya selalu, di mana saja, dan dalam situasi apapun.
Kepura-puraan berujung pada hal ini, kebenaran yang setengah-setengah. Padahal kebenaran setengah-setengah adalah bentuk kepura-puraan, karena kebenaran itu sifatnya mutlak, benar atau tidak benar sama sekali. Namun, kebenaran setengah-setengah mencerminkan cara bertindak yang tidak tulus. Orang lebih suka berpura-pura daripada menjadi diri sendiri, dan kepura-puraan memadamkan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran secara terbuka. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengisahkan berbagai situasi di mana Yesus menegur dengan keras mereka yang tampak saleh di luar, namun batinnya penuh dengan kepalsuan dan kejahatan. Saudara-saudari terkasih, kita sebagai murid Kristus diundang terus-menerus untuk tidak takut terhadap kemunafikan dan kejahatan yang ada. Meskipun dalam hidup kita berada di lingkungan dan di dunia yang sering penuh dengan kejahatan, ketidakadilan, dan tipu muslihat. Janganlah kita takut untuk bersikap jujur, mengatakan kebenaran, mengindahkan kebenaran, dan menyelaraskan diri dengan kebenaran. Dengan cara inilah kita mampu mengasihi dengan tulus. Orang munafik sesungguhnya tidak tahu caranya mengasihi. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita membuka topeng kemunafikan kita. Mari kita bertemu dengan Yesus. Pertemuan dengan Yesus terus-menerus lewat sabda, sakramen-sakramen, kegiatan devosi, dan ulah saleh lainnya, bahkan melalui sesama alam ciptaan Tuhan. Tuhan senantiasa bersabda, Tuhan senantiasa hadir. Sebagaimana pengalaman Santo Fransiskus Assisi, pertemuan dengan Yesus mengubah hidupnya untuk menjadi murni, bisa bertemu, melihat yang lain, seluruh ciptaan sebagai saudara dan saudari. Karena pertemuan dengan Yesus akan mengubah hati, pikiran, dan hidup kita untuk tidak pernah kompromi dengan kejahatan, kemunafikan, dan tipu muslihat. Amin. Tuhan memberkati kita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Rabu 26 Agustus 2026. Terima kasih kepada Pastor Victor untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.